Dikembangkan UMKM ini sebanyak-banyaknya, membentuk UMKM baru, bila perlu memberikan permodalan. Kalau tidak salah berapa persen itu tenaga kerja itu? 97%. Welcome back to YouTube channel Mr. Puisi. Kali ini kita akan berbincang-bincang kembali dan mengulas topik-topik terkini bersama Mr. Puisi. Jadi kita sapa dulu Mr. Puisinya hari ini. Halo Mr. Puisi. Halo. Apa kabar? Kabar apa ya? Kabarnya sih selalu baik sih, nggak pernah. Baik ya. Selalu baik gitu ya. Oke. Ya. Jadi topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang peran UMKM bagi pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk lebih lanjutnya kita tanya-tanya ya sama Mr. Puisi. Nah Mr. Puisi, seberapa besar sih dampak UMKM bagi pertumbuhan ekonomi? Nah sebetulnya sebelum kita berbicara mengenai dampak pertumbuhan, yang sesungguhnya UMKM itu sangat berperan sekali dalam perekonomian bangsa Indonesia ini. Sebaiknya memang kita harus membahas secara dalam karena ternyata UMKM inilah yang menggerakkan perekonomian seluruh Indonesia, baik sebelum COVID, saat COVID, dan saat ini. Makanya dengan program pemerintah melalui Menparpostel dengan ekonomi kreatif memperbanyak UMKM di Indonesia itu sangat kita junjung tinggi. Karena apa? Tanpa UMKM Indonesia rentan terhadap resesi. Nah, tapi kalau dalam perjalanan ini pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa membentuk atau mendirikan UMKM yang baru sampai 2023, 2022 dan seterusnya, saya yakin resesi tidak akan terjadi karena global sudah mulai resesi di mana-mana. Tetapi saya yakin dengan kekuatan UMKM Indonesia ini kita bisa mandiri sehingga kita tidak akan dilanda resesi. Nah, sebelum kita berbicara mengenai UMKM, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, itu UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, itu terdiri dari 3, mikro, kecil dan menengah. Nah, yang dinamakan usaha mikro itu bermodalkan 50 juta. Kemudian omsetnya 300 juta maksimal, itu loh. Ya, mungkin bisa lebih. Nah, tapi di sini yang diatur adalah yang bermodal 50 juta, namanya usaha kecil, bermodal dengan omset 300 juta. Dengan yang kedua adalah usaha kecil bermodal 50 juta sampai 500 juta dengan target pemasaran itu 300 sampai 2,5 miliar. Dan yang ketiga adalah usaha menengah. Ini cukup besar, yaitu itu bermodalkan 500 juta sampai dengan 10 miliar. Nah, kemudian diharapkan omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, ini Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 ini rasa-rasanya masih belum terlalu presisi, belum terlalu benar. Sudah benar, tapi harus juga dibahas sebetulnya usaha super mikro ada di Indonesia ini. Itu mungkin belum terjangkau oleh koperasi. Sehingga saat ini UMKM yang sudah tercatat di Departemen Koperasi itu 64 juta. Kemungkinan jauh lebih besar dari 64 juta. Karena apa? Usaha mikro ini yang dengan modal 50 juta dengan omset 300 juta per tahun, ini sebetulnya memang betul segitu. Tetapi ada usaha-usaha sangat kecil lagi, tapi mikro namanya juga, yang tempatnya misalnya kaki lima yang berpindah-pindah.
Misalnya dia malam ini taruh satu meja jualan kue, besok pindah lagi. Nah itu modalnya jauh lebih kecil dari 50 juta. Nah, kalau dia lebih kecil dari 50 juta, kalau itu kita gabung, mungkin aja UMKM seluruh Indonesia ini bisa lebih dari 70 juta atau mungkin 80 juta. Nah, itulah kita kita bahas bagaimana Undang-Undang Nomor 20 2028 itu membuat kriteria daripada UMKM ini. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa ditanya lagi? Oke. Nah, berbicara tentang peran UMKM nih Mr. Puisi. Menurut Mr. Puisi, gimana perkembangan UMKM sekarang? Karena kita melihat juga di masa pandemi ini kan banyak UMKM baru yang terjun nih ke dunia ekonomi kayak gitu. Ya memang perkembangan cukup bagus. Tahun 2021 ya UMKM kita itu kalau tidak salah 46 juta kalau nggak salah, 64 juta. Sesungguhnya 2020 64 juta. Sesungguhnya mungkin saat ini ada yang memprediksi sudah sampai 65 juta lebih UMKM. Kemudian kita lihat coba. Penduduk kita tahun 2021 itu berapa? Kan 273 juta kan. Nah, kemudian UMKM saat itu 2021 itu kan kurang lebih kan 64 juta, ya kan? Nah, sedangkan dari 64 juta itu kurang lebih 46,6 juta belum punya akses perbankan. Nah, inilah yang perlu digalakkan oleh pemerintah untuk membantu UMKM sehingga mendapatkan bantuan perbankan oleh pemerintah. Nah, untuk itu kita harus ikut berjuang untuk membantu UMKM ini sehingga UMKM menjamur lagi di seluruh Indonesia. Karena apa? UMKM memang sebetulnya sudah menjamur. Karena apa? Ciri-ciri UMKM, ciri-ciri yang mikro, usaha kecil satu, ya, tahu nggak? Dia pasti tempatnya kecil dan bisa berpindah-pindah. Yang kedua dia nggak punya akses perbankan, udah pasti nggak punya. Yang sangat kecil ya. Kemudian dia udah pasti tidak punya izin, ya kan? Nah, kemudian SDM apalagi. Nah, itu sehingga sangat sulit juga untuk dicatat karena usahanya berganti-ganti. Besok dia dagang kue, mungkin minggu depan dia jual es krim atau menjual es batu. Nah, demikian juga seperti mungkin di Cika juga seorang UMKM juga nih, mempunyai usaha apa? Salon. Nah, salon itu modalnya berapa? Hampir 50 sih nah, di awal. Ya, 50 itu berarti modal 50 termasuk sewa tempat, peralatan, dan lain-lain. Nah, ini termasuk usaha mikro. Nah, untuk usaha mikro ini disarankan dengan 50 juta harus minimal beromset 300 juta per tahun. Nah, 300 juta per tahun berarti per bulan berapa? Dibagi 12, 25 juta kan? Nah, makanya ini kriteria yang dibuat oleh Cika Salon ini sudah memenuhi persyaratan. Diharapkan sekarang bisa menambah modal, menambah karyawan dan lain-lain sehingga omsetnya mungkin bisa lebih dari 300 juta. Itu loh. Nah, itu yang usaha mikro. Nah, kemudian itu contoh ya. Nah, kalau usaha yang namanya kecil, ini kan modalnya cukup lumayan 50 sampai 500 juta. Tapi omset per tahunnya diperkirakan harus 300 sampai dengan 2,5 miliar. Nah, ini mungkin banyak juga yang melakukan ini. Misalnya dia 500 juta, mereka udah pasti punya kios. Kemudian barang-barang dalam kios itu boleh bukan kios lah, ini mungkin ini bisa dikatakan toko. Toko, ada warung, misalnya kuliner, menjual fashion, toko baju, sembako, kelontong.
Nah itu memungkinkan, itu yang kemungkinan usaha kecil ini yang sangat banyak di Indonesia. Sangat banyak dan inilah sangat menjamur. Dan biasanya usaha kecil ini juga biasanya belum mempunyai izin usaha. Tetapi kemungkinan karena dia terdeteksi oleh bank, terdeteksi oleh koperasi, kemungkinan untuk mencari usaha perbankan lewat KUR atau lewat BRI, mereka sudah bisa. Nah itulah kita harus pilah-pilah. Kemudian satu lagi usaha menengah. Nah seperti apa? Usaha menengah ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Nah saya juga sekarang itu udah mencoba membuat dari kecil usaha menengah dengan modal 10M, ya kan? Usaha menengah, tetapi usaha menengah ini kalau kita berhasil bisa menjadi usaha besar. Karena apa? Usaha menengah ini misalnya untuk membuat suatu produk, misalnya membuat detokti, mungkin kopi, mungkin membuat minyak herbal, mungkin membuat perusahaan yang sifatnya menengah ini banyak sekali, kosmetik. Ya itu 10 miliar. Tapi jangan salah, 10 miliar ini modal kita ini 7 miliar ini betul-betul permodalan yang cukup berarti. Kemudian 3 miliar ini harus digunakan modal untuk promotion. Sehingga jangan harap usaha kecil ini bikin usaha kecil langsung maju, jangan harap. Ini kita masih butuh 2-3 tahun untuk bisa mencapai target usaha kecil yang targetkan sampai 50 miliar per tahun. Ya. Nah katakan tahap pertama bisa 24 miliar per tahun. Berarti 1 bulan 1 miliar. Ya kan per tahun kan 24, misalnya targetnya kan misalnya 2,5 miliar sampai 50 miliar dengan modal maksimal 10 miliar. Selama 3 tahun ini kita harus bisa mencapai target mulai 2,5 miliar sampai misalnya pertengahan tahun kedua bisa misalnya 12 miliar. Berarti per bulan kan 12 miliar dibagi 12, berarti 1 bulan 1 miliar. Nah, saya yakin dengan promosi 3 miliar, saya yakin 1 bulan 1 miliar bisa omsetnya bisa. Nah, kalau misalnya penjualan 1 bulan 1 miliar bisa dengan net profit mungkin 25%, kan berarti 250 juta kita dapat net profit. Nah, itu cukup baik. Jadi kalau 250 juta, 10 miliar itu berapa tahun kembali? Ya kan? Berapa tahun? 2,5 miliar? Per bulan, 250 juta per bulan. Kalau 10 bulan berapa? 2,5 miliar kan? 10 bulan kan? 12 bulan kan 3 miliar kan? Nah kalau 10 bulan 3,5 tahun udah kembali modalnya. Nah pada saat 3,5 tahun itu usaha kita udah mencapai omset misal bisa sampai 100 miliar. Nah itu loh. Makanya usaha kecil ini memang sangat banyak sudah dibina oleh pemerintah. Sekarang BPOM juga sangat membina, kemudian ada juga halal juga saya rasa sekarang sangat cepat. Dan saya sendiri karena wisata sangat terpukul selama 3 tahun ini, grup saya sendiri juga membuat UMKM sampai dapat penghargaan ya kalau salah, mendapatkan UMKM itu dapat penghargaan bahwa UMKM yang berskala menengah ini walaupun ada COVID kita jalan terus. Nah, itu loh. Iya, benar. Nah, jadi berbicara soal UMKM lagi nih Mr. Puisi, kalau kita lihat-lihat ada nggak sih pengaruh akan pandemi ini dengan naiknya UMKM nih di Indonesia menurut Mr. Puisi? Karena kan kita lihat sekarang banyak usaha-usaha kecil yang terjun gitu loh, yang dulunya mungkin sedikit gitu, tapi setelah pandemi ini malah banyak. Padahal apakah itu sebuah pengaruh ekonomi gitu? Justru UMKM saat pandemi itu lebih menjamur. Nah karena apa? Pemerintah sudah memprogramkan pemasaran dengan sistem digitalisasi.
Nah, kalau seluruh UMKM dengan digitalisasi nantinya pemasaran melalui marketplace, melalui GoFood, melalui Grab dan lain-lain, saya yakin UMKM ini merupakan usaha mikro kecil menengah ini akan menopang perekonomian bangsa Indonesia. Karena apa? Tahu nggak kalau UMKM kita yang jumlahnya 2021 64 juta itu menyerap tenaga kerja, kalau tidak salah berapa persen itu menyerap tenaga kerja itu 97%. Wah. Menyerap tenaga kerja. Coba bayangkan, jadi 3% ini diserap oleh pengusaha-pengusaha besar, ekspor impor, nggak ada artinya. Karena itu ya, mereka keuntungan cukup besar, kemudian menyerap tenaga kerja sangat kecil. 3% kali 200, katakan 273 juta berapa? Kalau 3% kali 100 juta berapa? Sekitar 2.000. 3 juta. 3 juta kan? 3 juta. Nah, kalau 200, 6 juta. Kalau 3, ya paling 8 juta diserap oleh pengusaha-pengusaha besar yang segelintir, yang asetnya dikuasai oleh segelintir pengusaha besar, tetapi kontribusi terhadap karyawannya hanya kecil sekali, hanya 7% misalnya. Nah, itu kan sangat sangat berpengaruh sekali. Makanya harus dikembangkan UMKM ini sebanyak-banyaknya. Dengan ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh Bapak Sandi Uno, yakinlah UMKM kita pada tahun 2024 sudah mencapai 70 juta. Iya sih, kalau dilihat-lihat sekarang lebih banyak, apalagi itu juga dapat membantu lowongan pekerjaan juga ya Mr. Puisi ya, karena dilihat kan lingkungan sekarang itu nyari kerja agak susah. Dengan adanya UMKM ini banyak karyawan baru tuh yang masuk ke UMKM yang kecil, atau meskipun cuman jaga toko atau apa, itu kan termasuk sebuah lowongan pekerjaan yang sulit didapatkan gitu. Banyak membuka lowongan pekerjaan baru. Ya, coba bayangkan aja kalau 64 juta ya UMKM. Biasanya itu kan yang UMKM itu kebanyakan ibu-ibu di pasar-pasar. Nah, mungkin yang di pasar-pasar seperti di Bali ini, di pasar Kelungkung ini mungkin banyak yang belum tercatat karena mereka hanya bawa satu bakul aja, pindah lagi yang nah, itu makanya saya bikin yang dicatat oleh koperasi ini, Departemen Koperasi ini 64 juta rasanya jauh lebih besar. Ya, makanya UMKM ini akan terus berkembang dengan bantuan dari pemerintah, bantuan perbankan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tahu nggak kalau UMKM kita yang ada sekarang menyumbang PDB? Apa itu PDB? PDB Produk Domestik Bruto. Itu 60,3% menyumbang PDB. Coba bayangkan. Nah, coba kalau UMKM kita 100 juta, 100 juta, dia bisa menyumbangkan 78 sampai 75 sampai 80%. Ekonomi kita aman. Nah, kalau nggak ada UMKM, PDB-nya anjlok karena tidak akan bisa dipenuhi oleh pengusaha besar. Nah, makanya kita harus bina UMKM ini. Kita juga sendiri harus mencoba membuat UMKM juga. Ya, dengan memodalkan 10 miliar, satu UMKM dengan produk apa, kemudian lagi 10 miliar dengan produk apa. Nah, sehingga makin banyak UMKM akan tumbuh di Indonesia. Kemudian UMKM ini menyumbang 14,4% untuk ekspor. Coba. Itu UMKM. Belum lagi dari pariwisata, belum dari ekspor komoditi, apalagi dengan ada hilirisasi nikel, boksit dan lain-lain. Saya yakin ekspor kita akan jauh meningkat di tahun 2024 ini. Gitu loh. Nah, Mr. Puisi, di tahun 2023 kan ada isu resesi nih. Apa strategi UMKM dengan adanya isu resesi? Nah, itulah strateginya adalah memperbanyak
UMKM di negeri kita. Dari desa ke desa, dari desa ke kota memperbanyak. Tetapi kita mengimbau kepada para pengusaha besar untuk membentuk UMKM di lingkungan perusahaannya. Jadi membimbing, membuat suatu bila perlu membuat sekolah secara praktis untuk membentuk UMKM. Yang sebetulnya yang sudah banyak sih sudah dilakukan oleh pengusaha besar seperti Astra International. Mereka sudah dari dulu sudah membuat UMKM untuk mensuplai barang-barang kebutuhan daripada industri yang dibuat oleh Astra International. Nah, mereka udah, tetapi mudah-mudahan untuk usaha yang lainnya juga ikut membentuk UMKM baru bila perlu memberikan permodalan kepada UMKM yang berprestasi sehingga akan tumbuh jutaan UMKM lagi di Indonesia. Nah, tahu nggak kalau UMKM kita UMKM kita itu sudah sangat luar biasa. Karena apa? Satu, penyerapan tenaga kerja sudah sangat tinggi, 97%. Tahu nggak kalau di negara-negara tetangga kita di ASEAN, ya penyerapan tenaga kerja dari UMKM itu kecil sekali aja, 35% sampai 85%. Kita udah 97%, bayangkan aja. Mencapai 100% ya. Nah, itulah kelebihan bangsa Indonesia yang memang banyak sekali kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di pinggir jalan di rumah ini, berapa ribu UMKM berderet itu. Iya, benar. Berapa ribu setiap 1 meter tuh UMKM. Nah, dan uniknya apa? UMKM yang ada di Bali itu hampir 90% bukan orang Bali. Iya, memang. Ya, betapa Pulau Bali ini menghidupi bukan hanya penduduk asli Bali, dia menghidupi penduduk berjuta penduduk di luar Pulau Bali. Kebanyakan dari Jawa dan dari sekarang dari NTT, Lombok NTT. Banyak sekali ada di Bali. Kemudian untuk UMKM, warung-warung kecil dan lain-lain, kerajinan dan lain-lain, banyakkan dari Pulau Jawa. Makanya jangan itulah iri kalau pariwisata di Bali itu sukses rame. Itu bukan dinikmati oleh orang Bali. Sesungguhnya di pekerja yang ada di Bali ini, saya yakin 80% berasal dari Pulau Jawa. Iya. Gitu loh. Ya kalau dilihat emang UMKM ini kan dampaknya emang besar banget ya. Kita lihat aja dari ya balik lagi ke lowongan pekerjaan itu luas banget dan nggak cuman orang Bali. Sekarang bahkan banyak orang yang merantau ke Bali itu untuk bekerja entah di pariwisata ataupun di UMKM. Nah, saya sebelum saya membuat perusahaan UMKM ini, perusahaan kecil, saya udah survei. Sebetulnya UMKM yang ada di Bali ini dari Denpasar sampai Ubud, Denpasar sampai Nusa Dua, Denpasar sampai Kuta ini, siapa sih yang sebetulnya pelaku UMKM? Setelah saya survei, kios-kios itu semua milik orang Bali yang disewakan oleh orang luar Pulau Bali. Orang Pulau Bali itu menjual bakso, menjual gorengan dan lain. Itu seluruhnya datang dari Jawa. Nah, orang Bali hanya mendapat sewa kiosnya dan sewa indekosnya di dalam rumah. Nah, jadi itu sebetulnya saling menguntungkan. Orang Bali menyediakan kos sama tempat usaha di depannya, kemudian orang-orang luar Bali memanfaatkan ini untuk bekerja dan dagang. Makanya jangan heran kalau banyak UMKM yang ada di seluruh Bali ini, banyak sekali sudah menetap di Pulau Bali karena mereka usahanya maju di Bali dan mereka punya rumah di Bali. Hasil usahanya dia beli tanah, beli rumah. Nah, itu sangat kita hargai. Jadi tapi bagusnya orang Bali itu tidak terasa dijajah. Itulah
uniknya orang Bali. Orang Bali itu adalah orang yang menerima siapa saja ada di Bali, kemudian saling menguntungkan. Iya. Nah, itulah budaya gotong royong yang ada di Bali gitu. Iya, toleransinya juga kuat ya. Sangat tinggi. Ya, tidak membeda-bedakan maupun itu orang luar atau masyarakatnya itu sama aja. Ya, coba lihat di Nusa Dua, ada gereja, masjid, Ya, kemudian wihara, lima itu ya. ada jadi satu kawasan. Iya. Dan saya sendiri sudah membuat kawasan seperti itu di Pecat Indah Resort. Oke. Ada gereja, ada ada apa masjid. Malah masjidnya paling besar saya buat. Namanya Masjid Palapa. Nah, itu sangat bermanfaat. Kemudian ada Katolik, ada juga Kristen, ada juga pura untuk Hindu. Nah, itulah keberagaman yang ada di Bali ini tidak mungkin bisa digoyahkan orang luar. Sehingga Pulau Bali ini tetap indah dengan budaya yang sangat beragam, tetapi tetap satu, Indonesia. Gitu. Oke. Nah, oke, sekian dulu ya podcast kita kali ini. Kita sudah berbincang-bincang banyak sekali mengenai tentang UMKM. Semoga informasi yang diberikan oleh Mr. Puisi bermanfaat bagi kalian. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next podcast. Bye.